kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah kewajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah kewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa inilah yang merupakan inti dari ibadah, segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan modal utama kita untuk mengarungi kehidupan dunia kita dan juga untuk mengarungi kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyuruh kita untuk berbekal. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Persiapkan perbekalan yang baik. Kalau kita butuh perbekalan tersebut, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik perbekalan adalah perbekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah wasiatkan kepada kita semua dan juga kepada orang-orang sebelum kita. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah kami wasiatkan kepada kalian dan juga kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, an ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa itu adalah mengerjakan segenap perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita butuh pahala Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan yang kita ketahui dari Al-Quran dan juga sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita takut diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang mampu bertahan dari panasnya api neraka. Kalau kita tidak ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, baik di rumah, baik di tempat bekerja, baik di sekolah, baik di kota, baik di kampung, baik di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya. Perintah ini tidak akan pernah kadaluarsa. Perintah ini selalu melekat pada diri kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sekali lagi kita butuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi persoalan di dunia, baik itu persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan dan lain sebagainya, solusi terbaik yang Allah tawarkan kepada kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pada orang tersebut jalan keluar dari setiap persoalan yang ada. Tidak ada solusi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan setiap urusannya menjadi mudah, urusan di dunianya ataupun urusan di akhiratnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan setiap urusannya mudah, baik itu urusan di dunia ataupun urusan di akhirat. Terlebih lagi urusan di akhirat kita butuh takwa tersebut. Karena ketika kita meninggal dunia, ketika kita mati nanti, tidak akan ada yang kita bawa ke kehidupan selanjutnya, kehidupan akhirat, kecuali amal saleh kita, kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam," ketika anak Adam itu mati, maka akan ada 3 hal yang ikut dengan dia. Yang pertama adalah keluarganya, kemudian yang kedua adalah hartanya, kemudian yang ketiga adalah amalnya. Yang dua pertama ini akan kembali. Keluarga kita tidak akan mau ikut dikuburkan dengan kita, harta kita tidak akan dikuburkan dengan kita. Yang ikut bersama kita, menemani kita, mulai dari alam barzah, alam kubur yang sangat panjang, mulai dari mahsyar yang mengerikan, mulai dari sirat, yang menemani kita adalah amal saleh kita, yang menemani kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka esensi dari puasa Ramadan kita kemarin adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya saat ini adalah, sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Sudah sering para khatib, para ulama, para ustaz mengatakan wasiat takwa ini. Sudah bertambahkah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal ketakwaan ini harus kita lakukan dimanapun, baik itu di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya.
bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, di mana di bulan Ramadan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal tersebut. Maka setelah bulan Ramadan, teruskanlah ibadah-ibadah tersebut. Jangan diceraikan salat malam kita, jangan ceraikan puasa kita. Masih ada puasa-puasa sunnah lainnya selama 3 hari dalam 1 bulan minimal. Di hari Senin dan Kamis Allah sayangkan kita untuk berpuasa dan lain-lainnya. Berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskanlah ibadah yang sudah kita lakukan, karena kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang terus dilakukan walaupun sedikit. Walaupun kadar yang kita lakukan sekali di bulan Ramadan tidak lebih banyak daripada yang kita lakukan di bulan Ramadan, tapi lakukanlah terus. Jangan berhenti. Jangan berhenti melakukan amal soleh. Berusaha untuk istiqamah di jalan yang benar. Istiqamah di jalan yang lurus. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk istiqamah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang laki-laki, "Wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku yang mana aku tidak perlu lagi meminta nasihat setelahnya." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai fulan, qul amantu billahi tsumma istaqim." Wahai fulan, katakanlah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimananmu, kemudian istiqamah di jalan tersebut. Istiqamah kaum muslimin sidang ini Allah Subhanahu wa taala muliakan, sangat berat untuk dilakukan, mudah diucapkan namun berat untuk dilakukan. Maka berusaha untuk istiqamah. Bagaimana caranya? Terus lanjutkan amal soleh kita. Yang merupakan salah satu cara dari istiqamah adalah kita melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Karena kata para ulama, di antara buah amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita dimudahkan untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Begitu pula sebaliknya, kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka buahnya adalah kita akan mudah untuk melakukan maksiat yang lainnya. Maka berusaha untuk istiqamah. Di antara cara lainnya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah. Jangan merasa ujub dengan diri kita sendiri. Sudah sering melakukan ibadah, sudah sering menuntut ilmu dan lain sebagainya, merasa dirinya adalah orang yang saleh dan seterusnya, tanpa meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah SAW katakan ketika Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memperbanyak amal saleh, ihris ala ma yanfa'u. Kata Nabi SAW, semangatlah kalian, sungguh-sungguhlah kalian untuk melakukan apa yang bermanfaat untuk kalian dari amal saleh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wasta'in billah. Janganlah kalian lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita ini lemah, manusia ini lemah. Kita dipenuhi dengan hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hawa nafsu ini lebih condong kepada keburukan. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk doa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan ajarkan kepada kita di setiap salat kaum muslimin Allah muliakan. Di setiap salat kita 5 waktu dalam 1 hari, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada aku keistiqomahan, tunjukilah kepada aku jalan yang lurus. Ini adalah bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 kali banyaknya dalam 1 hari kita meminta kepada Allah. Di setiap rakaat salat kita menunjukkan bahwa istiqomah itu betul-betul sulit dan istiqomah itu betul-betul harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa lainnya yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku di atas agama. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang istiqamah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jaminan kepada mereka. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan kepada mereka para malaikat. Ini terjadi pada saat orang yang istiqamah ini mau meninggal dunia. Pada saat sakaratul maut, maka Allah akan mengirimkan malaikat kepada dia. Apa yang mereka tersebut katakan kepada istiqamah, wahai orang yang istiqamah, kata para malaikat, janganlah engkau takut dengan apa yang terjadi setelah kematian. Wa la tahzanu, dan janganlah engkau bersedih dengan apa yang kau tinggalkan dengan dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau wahai orang yang istiqamah dengan surga yang
keadaan Islam. Teruslah beramal saleh, teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Di antara sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ketika beliau berkhutbah, baik khutbah Id ataupun khutbah Idul Adha, maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para wanita. Maka kaum muslimah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pada para wanita tasaddaqna, wahai para perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kalian. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan dari kalian adalah penghuni neraka. Penghuni neraka yang paling banyak dihuni adalah para perempuan. Penghuninya adalah para perempuan. Kemudian ditanyakan oleh para sahabiah, wahai Rasulullah, apa yang membuat para wanita banyak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebabnya adalah karena mereka banyak melaknat dan mereka kurang bersyukur kepada para suami. Bertakwalah kaum muslimah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini merupakan ancaman dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Namun para kaum muslimah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kabar gembira kepada kita, kepada para kaum muslimah. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha li zawjiha, ketika ada seorang wanita yang dia melaksanakan salat 5 waktu, tidak perlu dia melaksanakan salat sunnah yang lainnya, dia cukup melaksanakan salat 5 waktu saja. Wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, tidak melakukan puasa-puasa yang lainnya, hanya di bulan Ramadan saja. Wa ata'at ba'laha li zawjiha, kemudian dia berbuat taat dan patuh kepada suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan kepada para perempuan tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, wahai para perempuan yang saleh, masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu manapun yang engkau inginkan. Ini jalan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para perempuan. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Ramadan telah pergi. Ramadan telah meninggalkan kita. Hari kegembiraan datang kepada kita, hari sukacita datang kepada kita. Namun jangan lupakan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus melekat sampai kepada kita, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat malam kita, menerima sedekah kita, menerima zikir dan bacaan Al-Qur'an kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang selanjutnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadil hajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal ruku'ana wa sujudana, Allahumma taqabbal du'aana, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa'tiq riqabana minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna wa'tiq riqabana minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna wa'tiq riqabana minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu 'amin wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.